Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang kalau kita bilang agak sedikit sederhana, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah dari segi dimensi, semua dimensi tidak diberikan. Dikarenakan apa? Kita belajar bagaimana kita bisa menentukan dimensi dari dimensi yang sudah ada. Contoh seperti ini, panjang ini tidak diketahui, akan tetapi kita bisa melihat di sini adalah 20, maka ini adalah 10, ini adalah 10. Maka total panjang ini adalah 40. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung kita masuk dalam latihan. Yang pertama kita adalah menyeting tampilan dari AutoCAD kita terlebih dahulu dengan menggunakan perintah DS. Kemudian kita pilih isometri snap, kemudian kita oke-kan. Kemudian kita buat yang pertama itu adalah garis bantu terlebih dahulu, di mana garis bantu ini seperti yang kita bahas tadi, ini adalah panjangnya adalah 40, maka kita isi itu adalah 40. Kemudian baru kita buat ellipse, kemudian kita circle kan, kita klik di titik senternya, kemudian kita rubah arahnya dengan mengklik F5. Yang pertama kita isi itu adalah diameter 50, maka yang kita isi itu adalah 25. Kemudian kita ketik EL, kemudian ISO circle, kita klik di sini. Dikarenakan dia 30, maka kita isi itu adalah 15. Kemudian ini kita duplikatkan ke sisi bagian belakang. Oke, kemudian kita tarik garis dari sisi bagian bawah ke sisi bagian depan. Kemudian dari bagian atas juga kita tarik garis. Kemudian di sini kita tarik garis lurus ke sisi bagian atas. Kemudian kita trim, maka titik ini akan kita gunakan sebagai titik garis sumbu sebagai referensi jarak mulai dari titik 0 ke 70. Kita tarik garis lurus di sini ke sisi bagian dalam, kemudian kita trim, kemudian kita tarik garis lurus. Yang pertama itu adalah dari titik tengah sini ke sisi bagian depan itu adalah 70. Kemudian ini kita duplikatkan dengan menggunakan perintah copy. Ke sisi bagian atas itu adalah 10, ke sisi bagian bawah itu adalah 10. Kemudian baru kita lakukan proses penghapusan garis yang tidak kita inginkan. Ini kita hapus, ini kita hapus, kemudian ini kita tarik garis lurus, ini kita hapus, ini kita hapus, hapus. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat untuk penggambaran di sisi bagian belakang sudah oke. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah ellipse. Kalau kita lihat di sini, ini diameter di sisi bagian depan ini sama dengan diameter 50. Maka kawan-kawan bisa menduplikatkan ini atau membuat garis bantu terlebih dahulu ke sisi bagian bawah. Klik F5 itu adalah 25. Kemudian ini bisa kawan-kawan duplikatkan secara langsung dari titik center ini ke titik center bagian sebelah kiri atas. Kemudian kita tarik, ini adalah garis lurus dari sisi bagian bawah sini ke sisi bagian sebelah kanan. Jadi ini kawan-kawan bisa mengklik F5. Kemudian dia akan berpotongan, kemudian kita trim, baru kita hapus. Trim, klik kanan, baru kita hapus. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat ellipse, ISO circle, kemudian ellipse dengan radius 10. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik ini ke sisi bagian dalam itu sejauh adalah 25. Kemudian kita trim garis yang tidak kita perlukan. Kemudian ini kita duplikatkan dari sisi bagian atas ke sisi bagian bawah. Mohon maaf, ini kita extendkan terlebih dahulu. Kemudian baru ini kita duplikatkan. Kemudian ini kita duplikatkan ke sisi bagian depan. Kemudian kita lanjutkan dengan ngetrim. Oke, kemudian kita lanjutkan menduplikatkan ini dari titik bagian depan sini ke sisi bagian belakang. Kemudian kita tarik garis lurus dari sisi ini ke sisi bagian atas. Kemudian garis yang tidak kita perlu itu kita buang. Ini kita hapus.
Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Tinggal kawan-kawan memberi dimensi yang kita inginkan. Ini kita isi dimensi dari titik ini ke titik sini. Itu adalah 70. Kemudian dari titik ini ke titik bagian depan sini ini adalah 25. Oke. Kemudian dari garis ini kita lanjutkan garisnya terlebih dahulu ke sisi bagian atas. Dan ini juga kita tarik garis lurus ke sisi bagian atas. Kemudian kita trim garis yang tidak kita perlukan. Oke, kemudian kita lanjutkan panjang dari ini sendiri. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu garis bantunya ke sisi bagian bawah. Kemudian kita berikan dimensi. Dari titik ini ke titik bagian ini itu adalah 50. Yang kecil itu adalah 30. Lanjut kita dim editkan. Kita klik is oblique, kemudian dimensinya kita klik. Kemudian kita arahkan ke sisi bagian depan. Oblique. Maka kalau kawan-kawan lihat, dimensi kita sudah nampak. Kemudian kita lanjutkan untuk proses pemberian di sini udah tinggal yang 20. Ini kita isikan, ini adalah 20. Kemudian ini kita berikan line lagi ke sisi bagian atas. Kemudian dim editkan. Oblique, kita klik dimensi 20, kita tarik garis lurus ke sisi bagian atas. Kemudian barulah kita ganti dimensi kita dengan berwarna merah. Kita klik dimensi ini, kita rubah ini menjadi warna merah. Kemudian kita MA kan, kita klik ini, kemudian ini. Maka kalau kawan lihat dimensi yang kita buat, tinggal kita edit ini, dimensi ini kita ganti dengan itu adalah simbol kemudian persen C diameter. Kemudian yang di sisi bagian bawah begitu juga persen C. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.